Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran matematika kelas 7 pada semester 2, yaitu bab 5 tentang perbandingan. Pada perbandingan pertemuan pertama, saya akan membahas tentang pengertian perbandingan atau rasio, rumus perbandingan atau rasio, contoh perbandingan atau rasio, menyederhanakan perbandingan atau rasio, dan yang terakhir, cara menghitung perbandingan atau rasio. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama. Misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Berdasarkan konsep matematika, rumus perbandingan dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Ya, dalam bentuk pecahan atau bisa ditulis menggunakan tanda titik 2. Misalkan 1:2 itu dapat ditulis itu ya 1:2 seperti itu. Selama kalian menyelesaikan masalah dalam bab ini, kalian akan menemukan pernyataan tentang perbandingan dan rasio. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Yang pertama dalam bentuk pecahan, misalnya 2/3. Yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 2:3, seperti itu. Yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2/3. Contoh perbandingan atau rasio. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditujukan sebagai berikut. Ya, tadi kan rasionya banyak siswa yang memilih media online berarti 100 dan jumlah siswa yang diwawancarai itu 150, berarti 100/150. Jika disederhanakan itu hasilnya 2/3 atau bisa ditulis 2:3. Arti dari rasio 2/3 itu menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Berikutnya, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditujukan sebagai berikut. Untuk yang memilih media online ada 100 dan media cetak ada 50, sehingga ditulis 100/50. Jika disederhanakan hasilnya menjadi 2/1 atau bisa ditulis 2:1. Arti rasio 2/1 itu menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk rumus perbandingan, ada syarat membentuk rumus perbandingan. Yang pertama, satuan itu harus sejenis, misalnya panjang, berat, dan waktu. Yang kedua, bentuk satuan itu harus sama, misalnya sentimeter, kilogram, atau menit. Ya, contoh menyederhanakan perbandingan. Ini contoh yang paling sederhana yaitu menyederhanakan berkaitan dengan umur. Umur Andi 10 tahun sedangkan umur Budi 30 tahun. Berapa perbandingan umur Andi dan Budi? Jadi cara menjawabnya untuk satuan sudah sama yaitu tahun ya. Selanjutnya kalian tulis perbandingannya. Umur Andi banding umur Budi, yaitu 10/30. Sehingga jika diperkecil menjadi 10/30. Keduanya itu dibagi FPB dari 10 dan 30.
Saya kira kalian sudah bisa ya, kalian sudah kelas 7, pastinya sudah bisa mencari FPB, bisa menggunakan pohon faktor atau kotak ajaib. FPB dari 10 dan 30 yaitu 10. Jadi 10 dibagi 10 banding 30 dibagi 10, hasilnya sama dengan 1:3. Maka perbandingan umur Andi dan umur Budi adalah 1:3. Contoh menyederhanakan perbandingan yang kedua, siswa di SMP Cemerlang diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca media online atau media cetak? Cara menjawabnya, kalian bandingkan dulu, yaitu siswa yang membaca online banding siswa yang membaca media cetak. Sama dengan 100 banding 50. Sehingga jika diperkecil menjadi 100 banding 50, itu nanti keduanya dibagi FPB dari 100 dan 50. Kalian bisa mencari FPB-nya menggunakan pohon faktor atau kotak ajaib. FPB dari 100 dan 50 yaitu 50. Selanjutnya 100 dibagi 50 banding 50 dibagi 50. Hasilnya 2:1. Maka perbandingan siswa membaca melalui online dengan siswa membaca melalui media cetak adalah 2:1. Cara menghitung perbandingan. Hasil X sama dengan perbandingan X per total perbandingan kali total hasil. Contoh yang pertama, jumlah kotak A dan B ada 40. Jika perbandingan kotak A dan B berturut-turut adalah 2:3, tentukan banyak kotak A dan kotak B. Cara menjawabnya, kotak A sama dengan perbandingan A-nya ya. Jadi perbandingan A per jumlah perbandingan dari A dan B kali jumlah A dan B sama dengan 2/2 ditambah 3 dikali 40. Selanjutnya menjadi 2/5 dikali 40 dan sama dengan hasilnya jika sudah dihitung ya, 2/5 itu bisa kali 40 bisa disederhanakan, 40 dibagi 5 ya, hasilnya 8, sehingga hasil akhirnya banyak kotak A itu ada 16. Untuk mencari banyak kotak B sama caranya ya, hanya perbandingan dari kotak B itu berarti 3 ya. Kotak B 3/2 ditambah 3 dikalikan 40. Hasilnya 2/5 dikali 40. Kalian sederhanakan itu 5 dan 40 bisa disederhanakan. Jadi 5 dibagi 5, 1, 40 dibagi 5 itu 8. Jadi, maaf ya, ini salah nulis. Ya, salah nulis. Jadi itu tulisannya seharusnya 3/5 dikali 40. Ya, tadi 40 dibagi 5, 8. Dan 5 dibagi 5 itu 1. Sehingga hasilnya adalah 24 ya. Itu hasilnya 24. Bu Vera salah nulis. Jadi banyaknya kotak B itu ada 24. Contoh menghitung perbandingan, contoh yang kedua, selisih umur Arsa dan Bayu adalah 12 tahun. Jika perbandingan umur Arsa dan Bayu berturut-turut adalah 5:3, tentukan jumlah umur Arsa dan Bayu. Ya, kita jawab. Caranya kita buat permisalan, misalkan umur Arsa adalah A, umur Bayu adalah B. Cara menghitungnya, umur Arsa sama dengan perbandingan umur Arsa ya per selisih
perbandingan selisih. Jadi selisih dari perbandingannya dikalikan selisih A dan B. Kenapa Ibu mengurangi perbandingannya? Karena di contoh soal yang kedua itu ada kalimat selisih umur Arsa dan Bayu, sehingga perbandingannya dikurangi. Nah, cara mengerjakannya itu ya 5/5 dikurangi 3 kali 12 sama dengan 5/2 dikali 12. Kita sederhanakan, 2 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2 itu 6. Sehingga hasilnya 5 kali 6. Sehingga umur Arsa adalah 30 tahun. Sedangkan umur Bayu, ya, perbandingan umur Bayu per selisih perbandingan umur Arsa dan Bayu dikalikan selisih A dan B sama dengan 3/5 dikurangi 3 kali 12 sama dengan 3/2 kali 12. Nah, sama ya, 2 dan 12 sama-sama bisa dibagi 12, sehingga sama-sama bisa dibagi 2, sehingga 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Hasil akhir umur Bayu 3 dikali 6, sehingga hasilnya 18 tahun. Jadi umur Arsa dan umur Bayu jika dijumlahkan hasilnya 48 tahun. Latihan uji kompetensi 5.1, silakan kalian buka buku paketnya. Dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream, hanya 220 siswa yang memilih Haikal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Yang A, terdapat titik-titik siswa lebih banyak memilih full cream. Yang B, siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih Haikal dengan rasio. Nah, cara menjawabnya sudah langsung bisa dijawab ya. Jadi untuk yang A terdapat 780 siswa yang lebih banyak memilih full cream. Sedangkan yang B, perbandingan atau rasionya 780 banding 220. Sehingga jika diperkecil menjadi 780 dibagi atau dibanding 220. Kalian cari FBB-nya dari 780 dan 220 yaitu 20. Selanjutnya 780 dibagi 20 banding 220 dibagi 20. Hasil akhirnya perbandingannya adalah 39 banding 11. Contoh dalam kehidupan sehari-hari perbandingan dengan satuan yang berbeda. Yang pertama, kurs rupiah terhadap euro adalah Rp15.000 per euro ya. Yang kedua, harga gula di pasar Seruni yakni Rp10.000 per kilo. Yang ketiga, Cassandra membeli 4 lusin buku tulis isian 38 lembar dengan harga Rp36.000 per lusin. Yang keempat, sepeda motor yang diklaim sebagai motor hemat BBM mampu menempuh jarak 15 km dengan menghabiskan 1 liter bensin. Yang kelima, petani yang menggunakan bibit unggul mampu menghasilkan 100 karung pada padi dalam 1 hektar sawah. Semua pernyataan di atas merupakan perbandingan 2 kuantitas yang berbeda. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.